Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya benar benar. Al-Fatihah. Ya benar benar. Wa khususan ila jami'i Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kajian kita masih pada pasal tentang sesuatu yang membatalkan wudhu. Sesuatu yang membatalkan wudhu dalam kitab ini dijelaskan ada 5. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari salah satu jalan 2, depan belakang, yakni kubul ataupun dubur. Dan kemudian tidur yang tidak merapatkan tempat duduk kita pada bumi atau sesuatu yang kita duduki. Kemudian hilangnya akal ya, sebab sakit ataupun mabok, mendem ya. Kemudian bersentuhannya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Sekarang wal khamisu. Adapun yang nomor 5, yakni dari sesuatu yang membatalkan wudhu tadi, wahua, adapun khamis yang kelima ini merupakan akhirun nawaqidih, bagian terakhir dari sesuatu yang membatalkan wudhu. Apa yang nomor 5 ini? Ialah masu farjil adami bibatinil kaffih min nafsihi wa ghairihi dzakaron au unsa saghiron au kabiron hayyan au mayyitan. Adapun yang nomor 5, sesuatu yang membatalkan wudhu, sesuatu yang dapat merusak wudhu ialah masu farjil adami, menyentuh. Kemarin dijelaskan lamsuh dan masuh itu beda. Kalau lamsuh, baik yang menyentuh atau disentuh, itu membatalkan wudhu. Kalau masuh, menyentuh, ini yang menyentuh saja yang batal. Yang disentuh tidak batal. Maka
Masu farjil adami, menyentuh farjinya anak Adam, bibatinil kafih, dengan menggunakan batin telapak tangan, bagian dalam telapak tangan. Itu dapat membatalkan wudhu, menyentuh kemaluan anak Adam, ya, itu dapat membatalkan wudhu. Yang menyentuh, yang disentuh ya enggak, ya, min nafsihi, dari dirinya sendiri, baik yang disentuh miliknya sendiri, rois misalnya kena gatal-gatal, misalnya bukan di situ tapi di sebelahnya, kemudian menyentuh tanpa sengaja, sama ini batal wudhunya. Milik sendiri, Pak. Iya, milik sendiri. Oh, irihi, atau milik yang lain, irul, iseng irul. Ya, rois boro setelah wudhu diambil tangannya, serut-serut, batal. Yang menyentuh siapa tadi? Rois. Yang disentuh siapa? Irul tidak batal. Disentuh burungnya itu sama rois misalnya. Walaupun diirul paksa. Ya, misalnya. Ya, ini kalau masalah masuk. Tapi kalau langsung bersentuhan kulit wanita laki-laki, itu baik yang menyentuh atau disentuh sama-sama batal. Kalau ini enggak ya. Rois irul lah. Irul nyewoi wildan. Wildan tahu ya? Kan kalau nyewoi pipis wildan, disentuh itu. Wildan punya wudhu misalnya. Mare yakemi wildan wudhu. Diirul ke lain. Yang batal irul, wildan enggak, Pak? Zakaron au unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Yang punya adik cewek di sini siapa? Udah ada cowok semua ya adiknya. Cewek kecil, bayi. Oh, saya punya anak Hanin kan. Lis, ke laki Hanin dis. Kali abi Hanis. Kecil masih Hanin kan? Batal. Atau Minan masih kecil. Bimar Sali ke lain. Batal juga. Atau yang menyentuh laki-laki, perempuan. Ria nilai Minan. Batal. Lu kecil, Bang. Apa namanya masih sogiron au kabiron. Kecil kok, Bang. Batal. Sogiron au kabi, apalagi orangnya dewasa. Yang besar orangnya, bukan itunya. Ya. Kecil atau besar? Kecil. Bukan itunya maksudnya. Orangnya sudah dewasa ataupun masih kecil. Ya. Kayak Minan. Oh, kayak Hanin. Kayak Kia. Kan masih kecil itu. Batal walaupun masih kecil ya. Hayyan, baik orangnya itu hidup, au mayitan maupun sudah mati. Irul. Mandiin mayit. Pandiin pas tekeleran ku kejuan nah. Betal wudhu. Betal wudhu. Ya. Loh, orang kan sudah mati orangnya. Oh iya batal. Walaupun sudah mati, batal. Baik yang orangnya masih hidup. Ini bukan itunya hidup ataupun itunya mati. Bukan ya. Jangan salah paham. Orangnya hidup atau mati, menyentuh kemaluannya batal. Ini kemaluannya depan berarti, bukan belakang. Nanti di belakang dibahas sendiri. Walafzul adami, adapun lafaz adami, sakitun ialah gugur. Fi ba'di nusahil matni, dalam
sebagian redaksi matan. Di depan kan tadi masu farjil adami. Di redaksi yang lain itu nggak pakai adami, masu farjin gitu saja. Wakadha, dan ialah tetap sebagaimana sakitun gugur, qauluhu, adapun perkataan Kiai Musannif, wamasu halqati duburihi, menyentuh bulat-bulat duburnya anak Adam. Ini sebenarnya di kitab lain nggak perlu dibahas, tapi karena di sini sudah ditulis ya kita bahas. Membatalkan juga menyentuh bulat-bulat halqa dubur, bulat-bulatnya dubur. Tahu dubur ya? Dubur nanti di belakang diterangkan. Ail adami, yakni duburnya anak Adam. Kalau bukan duburnya, misalnya duburnya ayam, batal enggak? Enggak. Holis punya wudhu, meco ajem, kan kuui juga. Batal enggak wudhunya? Enggak tuh, ini tuh. Ini yang dimaksud halakoh duburnya anak Adam. Ya. Yang kudu dapat membatalkan, merusak apa masuk halakoh dubur ini alal qaulil jadidi, menurut pendapatnya Imam Syafi'i yang pertama, qaul jadid. Jadi qaul jadid ini ketika Imam Syafi'i masih di Irak, ya. Wa alal qadimi la yang kudu, menurut qaul qadim la yang kudu, tidak dapat membatalkan apa masul halqati, menyentuh dubur, hal bunder-bundernya dubur itu ndak batal menurut qaul qadim. Ada maaf salah ya. Qaul jadid ini ketika Imam Syafi'i ada di Mesir. Qaul qadim ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad di Irak. Jadi sebelum Imam Syafi'i ke Mesir itu beliau terlebih dahulu hidup di Irak. Pendapat Imam Syafi'i ketika beliau masih di Irak menyentuh bunder-bundernya dubur itu ndak batal. Menurut qaul jadid ini batal. Nah, qaul qadim ini tidak serta-merta dihapus, dinusah, dimansuh oleh qaul jadid, enggak. Tapi kalau misalnya ada pertentangan antara qaul jadid dan qaul qadim, itu yang lebih diunggulkan qaul jadid. Wal muradu biha, adapun yang dimaksud dengan halqah ini bunder-bunder itu loh. Multaqal manfadhi, ialah suatu tempat bolongan yang tembus ke dalam perut. Ini maaf, ini bokong namanya, bukan halaqah, bukan. Yang dimaksud halqah itu yang bulat-bulat itu loh, tempat keluarnya kotoran. Nah, paham ya? Kalau ini bukan, ini namanya bokong. Wabibatinil kafi, dan yang dimaksud dengan perutnya telapak tangan arrohatu, ini yang dimaksud batinil kafi. Kalau menyentuh dengan ini batal. Misalnya ini anunya Minan dipegang, batal dengan ini. Wa kharaja, dan mengecualikan Kiai Musannif bibatinil kafi, dan mengecualikan bibatinil kafi dengan telapak tangan ini apa zahiruhu,
luarnya kafi. Wa harfuhu dan sampingnya kaf. Waru usul asobi'i dan bagian ujung driji. Wama bainaha dan yang diantaranya asobi. Fala naqadu bidzalika, maka tidak batal bila menyentuh dengan zahirhu harfuhu waru usul asobi tadi. Ai ba'da tahamulil yasiri, yakni setelah menekan sedikit dengan sedikit tekanan. Jadi yang batal itu ketika menyentuh dengan telapak tangan. Kalau nyentuh misalnya hodis, ngilain sodik, disentuh dengan ini, batal enggak? Hah? Enggak, ya. Enggak batal kalau begini. Atau dengan ujung. Ini dengan nih. Keruh, bitel getel. Kemelek, segetel. Keruh. Dengan ini ya, enggak, bah. Atau dengan ini samping ndak batal hurufna ketemu ndak batal. Atau dengan ini yang ada di antara driji. Aduh, kaje getel kak. Tak batal. Yang sekiranya kalau tangan kita begini, tangan kita ini agak ditekan gini, yang nampak ini ndak batal, yang nampak. Yang ndak nampak ini batal bila menyentuh kubul atau ya. Kalau gini ya ndak apa-apa. Kotel kena ndak apa. Paham ya? Sekarang lanjut fasal. Faslun. Adapun ini satu fasal fi mujibil wusli, dalam menjelaskan tentang sesuatu yang mewajibkan mandi. Jadi pasal ini menjelaskan tentang sesuatu yang mewajibkan mandi. Wal wuslu, adapun mandi, apa itu mandi? Lugotan, wusel ya. Ini mandi besar maksudnya ya. Lugotan secara bahasa ialah sayelanul ma'i, mengalirkan air ala syai'i, terhadap sesuatu mutlakon, secara mutlak. Ini secara bahasa. Jadi yang dimaksud mandi di sini usul mengalirkan air terhadap segala sesuatu, itu secara bahasa. Wa syar'an, adapun secara syariat, sayalanuhu ala jami'il badani biniyatin maksusotin, ialah mengalirnya air ala jami'il badani, terhadap seluruh anggota badan, biniyatin maksusotin, dengan niat tertentu. Jadi yang dimaksud mandi di sini menurut syariat mengalirkan air terhadap seluruh badan dengan menggunakan niat. Kalau enggak niat, ya enggak dihitung wusel, enggak ditunggu wusel. Waladhi, adapun sesuatu yujibu, yang mewajibkan apa alladhi al-wusla, terhadap mandi, ialah sitatu asya'ah. Terdapat 6 hal, 6 perkara yang mewajibkan mandi, itu ada 6. Salah satu minha tashtariku fiha rijalu wan nisa'u wa hiya iltiqaul khitanaini. Adapun sesuatu yang dapat mewajibkan mandi itu ada 6.
Salah satu adapun yang tiga minha dari 6 tadi diantaranya tastariku fiha rijalu wan nisa'u, dapat terjadi dalam tiga hal tadi terjadi bagi laki-laki dan perempuan. Yang tiga ini baik laki-laki ataupun perempuan sama-sama mengalami. Sama-sama mengalami. Ya. Kalau terjadi tiga hal ini baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan, dia wajib mandi. Wahia adapun salah satu minha tadi itu ialah iltiqaul khitanaini, bertemunya dua persunatan. Bertemunya dua persunatan, ya. Wa yu'abbaru an hadzal iltiqa'i bi ilaji hayyin wadhin ghayyaba hasafata dzakari minhu. Maksudnya di sini bukan hanya bertemu begini. Kalau cuma bertemu begini, udah, ya enggak. Ya, yang dimaksud wa yu'abbaru dan diibaratkan, dijelaskan, digambarkan an hadzal iltiqa'i, dari bertemunya dua persunatan ini bi'ilaji hayyin wadihin, dengan memasukkan nasafah, ya, hayyin, ya, orangnya hidup, wadihin, jelas masuknya, oh iya baik maksudnya itu menyeluruh, hasafata dzakari, terhadap hasafahnya dzakar. Tahu hasafah ya, minhu dari dzakar al-qadraha atau sebagiannya. Jadi gini, maksudnya iltiqaul khitana ini tidak hanya bertemu, tapi masuknya itu yang dimaksud masuknya hasafahnya dzakar kepada persunatannya wanita. Yang dimaksud hasafah itu kepalanya itu loh. Kepala kalian. Jangan ketawa. Ini repot ini, nggak dibaca. Memang ini keterangannya dibaca. Ya gimana ini? Ya intinya masuknya persunatan laki-laki kepada persunatan perempuan. Maksudnya hasafah ya, ini maksudnya. Baik yang masuk itu hasafahnya saja, masuk semua, atau kuncunya saja, kepalanya itu. Al-qadroha, atau hanya perkiraannya hasafahnya saja, min maktu'iha fi farjin, dari hasafah yang terpotong. Misalnya ada orang itunya terpotong, entah terpotong bi todi atau bi apa, esonat kelanjangan esonat kebanyakan geluh sampai karsrian. Kan kunjuknya tidak ada itu. Kunjuknya ada atau enggak itu? Enggak ada. Biasanya kan yang disunat itu kulitnya. Ini yang disunat sampai kali segini, tinggal segini. Kan kunjuknya tidak ada, artinya hasafahnya enggak ada. Kulupnya itu loh. Misalnya yang masuk cuma itunya, tetap wajib mandi. Bukan enggak ada itu, Bang. Cuma tinggal sedikit segini. Tetap wajib mandi. Ya. Baik, ini ya, ingat. Baik itu masih kantil, masih cekak di situ, atau potongannya itu tadi. Potongannya loh. Sunat
Tuh, patong potong aja loh, potong aja loh, Jo. Itu tetap batal itu. Batal, tetap mewajibkan mandi. Ngerti ya? Yang penting ada laki-laki. Yang ciwi-ciwi nggak ngerti nggak apa yang ini. Ya harus ngerti sebenarnya. Wa yasiru adamiyu al-mulaju fihi junuban bi ilajima dzukira. Iya, yasiru dan menjadi al-adami siapa anak Adam al-mulaju yang dimasuki fihi di dalam al junuban ialah jadi junub bila jima dzukira karena kemasukan sesuatu yang tadi disebut. Yang yang anak Adam yang dimasukkan itu ya wajib jadinya menjadi junub, menjadi junub yang memasukkan juga menjadi artinya wajib mandi. Amal mayitu kalau misalnya mayit orang mati fala yu'adu ghusluhu biilajin fihi. Kalau mayit maka tidak perlu diadusi lagi. Maka fala yu'adu maka tidak diulangi apa ghusluhu mandinya mayit biilajin fihi karena kemasukan sesuatu fihi di dalamnya. Kalau gini orang mati ada orang menikah istrinya cantiknya sebulan lagi saking cantiknya sampai tiknya sebulan lagi cuang wah ini sebulan ini toh tiknya nunggu sebulan saking cantiknya baru menikah baru akad istrinya meninggal tuh de remah kena tanggini cek ruwat nana sebulan lagi meninggal ini gimana ini sudah dimandikan dikafani tasa-kasa kecok istrinya mati ini istrinya mati dikicut tasa-kasa artinya disetubuhi ini kan sudah diatur sini mayitnya sudah dimandikan artinya si mayit dalam keadaan suci apakah setelah si mayit ini disetubuhi oleh suaminya harus dimandikan lagi? Tidak perlu. Tapi suaminya wajib mandi. Kalau si mayitnya tidak perlu. Wa ammal khunsa adapun kalau misalnya itu khunsa al muskilu yang muskil, khunsa muskil kemarin sudah diterangkan ya, khunsa muskil wandu banci asli fala ghusla alaihi maka tidak perlu dimandikan biilaji hasafatihi dengan memasukkan itunya hasafahnya kepada dirinya sendiri kan kalau hunsa kan dua dimasukkan kepada dirinya sendiri yang tidak perlu wala biilaji fihi qoblahu dan misalnya hunsa itu dimasuki kelaminnya dimasuki alatnya laki-laki yang nggak perlu mandi kecuali kalau hunsa kan punya dua kalau hunsa punya miliknya laki-laki punya miliknya perempuan dua-duanya yang satu masuk yang satu dimasuki itu baru wajib mandi kalau cuma satu tidak perlu mandi wa minal mustaroki dan sebagian dari yang tadi itu berlaku bagi wanita dan laki-laki ialah inzalul maniyyi ay khurujil maniyyi inzal tahu inzal ya keluar inzal itu keluarnya
sperma min syahsin dari seseorang, ya. Keluar sperma itu dapat mewajibkan mandi. Dari siapa? Min syahsin, ya dari orang. Bighairi ilajin, baik itu tanpa kemasukan sesuatu, tetap wajib mandi. Wa ingkol lal maniyu, walaupun spermanya sedikit, kakot rotin, misalnya setetes, keluar mani setetes, tetap wajib mandi. Walau kanat ala launid dami, walaupun ada apa namanya yang setetes itu ala launid dami, seperti warnanya darah. Sperma yang setetes, sperma itu, walaupun spermanya itu sampai keluar berupa darah, tetap wajib mandi. Mintoriki hilmu tadi awwairihi. Bentar ya. Oh, maaf nak. Walau kana al-khariju bijima'in awwairihi. Walaupun keluarnya itu sebab jima, suami istri berhubungan, awwairihi, atau tanpa itu. Misalnya tidur, ndak mimpi, ndak apa, boro-boro basah. Loh, wah ini wajib mandi. Ada begitu? Ya ada. Ada sah. Fiya kodotin au naumin. Baik dalam kondisi tidur, dalam kondisi terjaga, atau kondisi tidur. Diam-diam gini ngopi, baru keluar. Misalnya, tetap harus mandi. Wajib mandi maksudnya. Au naumin, atau tidur kayak tadi yang dicontohkan. Bisahwatin awairiha. Sebab keluarnya itu disebabkan syahwat, bergairah, atau tidak bergairah. Misalnya kayak tadi, ngopi-ngopi, boro-boro keluar. Itu tetap wajib min tariqihil mu'tadi awairihi. Dari cara yang biasa atau cara yang enggak biasa. Kaan ingkasaro solbuhu fakharaja maniyu. Seperti misalnya orang itu pecah tulang sulbinya. Tahu tulang sulbi ya? Tulang belakang ini loh. Tulang iga orang Jawa. Itu pecah. Soalnya spermanya manusia itu ada di tulang ini. Tulang sulbi laki-laki. Pecah lalu keluar sperma. Wajib wa minal mustaroki, dan dari yang tiga tadi itu yang berlaku sama wanita dan perempuan juga yang berlaku ialah al-mautu mati, illa fi syahidi, kecuali mati syahid. Nah, jadi wajib mandi itu kan ada 6. Yang 3 berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Yang 3 khusus perempuan. Yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan, yang pertama bertemunya 2 persunatan. Yang kedua keluarnya sperma. Yang ketiga mati, kecuali orang yang mati syahid. Tahu mati syahid? Syahid akhirat maksudnya, berperang, meninggal dunia, mati. Ya ndak perlu mandikan. Melahirkan itu bukan syahid akhirat, tapi bukan syahid dunia. Ini yang dimaksud syahid dunia akhirat. Itu syahid akhirat. Orang yang mati tapi dihukumi mati syahid. Matinya seperti orang yang berperang menegakkan agama Allah. Orang mati dalam keadaan menuntut ilmu, mondok meninggal, kayak almarhum Haris ya, mondok meninggal. Atau mati tenggelam. Dulu orang yang tenggelam di sini di Sungai Reto juga itu dihukumi syahid.
Mati sakit perut, dihukumi syahid. Membela harta, kamu dirampok. Kemudian melindungi harta karena ini perintah Allah. Hifdun nasl. Maqasidus syariah kan ada berapa itu? Ada 5 ya. Hifdun nafas, menjaga diri, membela diri, dirampok, membela diri, membela harta, kemudian kamu mati, maka kamu dihukumi mati syahid. Dihukumi mati syahid. Yang seperti ini, ya wajib dimandikan. Wajib dimandi. Ada seorang sahabat itu baru melakukan pernikahan. Baru menikah, ada pengumuman perang. Waduh, pengumuman perang. Nabi kalau ada orang menikah bulan madu 1 minggu, tidak usah ikut perang, tidak apa-apa. Sahabat ini karena baru menikah, yang nggak ikut perang. Setelah berhubungan dengan istrinya, kepikiran, derem macam Kanjeng Nabi ngajak perang nih, kok ina anang seneng. Ndak, hatinya itu gundah gulana, tidak bersama dengan Nabi di medan perang. Itu orang dulu. Kalau sekarang ya ndak. Jangankan diajak perang, diajak ngaji di sini, tidur di rumah. Apalagi diajak perang. Ya, cuhedungan. Nah, ini sahabat ini diajak perang, boleh, padahal boleh. Karena lagi bulan madu, tidak usah ikut perang. Sama Nabi diizinkan tidak ikut perang. Ya, tapi dia kepikiran. Hatinya gundah gulana, ini gak enak. Kenapa Nabi di sana perang, saya enak-enak di sini. Izin sama istrinya pamit, tak langkong lek kok izin. Saya tiring kok perang ben Kanjeng Nabi. Ya setelah hubungan badan, lupa nggak mandi. Ngejar sama pakai kudanya. Di medan perang sahabat ini meninggal. Meninggal, kan tidak ada yang tahu. Ini orang, sahabat ini tadi sudah mandi atau belum. Tapi orang ini dikerumuni cahaya, dipenuhi cahaya. Warnanya wangi, baunya wangi, harum betul. Wah itu sahabat bingung. Ini kok begini, tanya sama Nabi. Nah ini malaikat Jibril turun. Bahwa memberitahu sahabat ini, sahabat yang tadi itu loh diajak perang. Waktu dia baru melakukan pernikahan, diajak perang, dia ngejar. Nah setelah hubungan dengan istrinya, sahabat ini belum sempat mandi. Saking hatinya terpaut dengan Nabi, lupa bahwa dia belum mandi. Lupa. Kalau kalian kan pura-pura lupa. Sholat, iya saya belum mandi. Itu lakukannya Mas Sandi. Pekerjaan lakukan Mas Sandi Bang Holis. Ya. Nah, kalau mati dalam keadaan begitu, syahid seperti itu, tidak perlu dimandikan. Tidak perlu dimandikan. Karena darahnya orang yang mati syahid, bajunya, semua yang dipakai besok di akhirat menjadi saksi. Begitu. Maka tidak perlu dimandikan. Wa salah satu wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. Ini wasalatun takhtassu bihan nisa ya. Ini kita lanjutkan minggu depan. Sekian dari saya. Bila ada yang ingin kita diskusikan setelah ini, bisa kita diskusikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.